Shalom warga kerajaan sorga, selamat pagi. Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul sia-sia, diambil dari Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang hal yang sia-sia dapat memberikan wawasan kepada kita untuk mengerti tidak membuang waktu melakukan perkara yang sia-sia. Nah, kita menggunakan kata sia-sia untuk merujuk pada tindakan, pikiran, atau pengejaran yang kosong, yang membuahkan atau tidak membuahkan hasil, atau tanpa nilai yang langgeng, atau yang akhirnya bisa menjadi permanen gitu ya. Kata sia-sia berarti kosong, atau tidak berarti. Sia-sia bisa juga berarti sebuah tindakan yang tanpa keberhasilan atau sebuah tindakan yang dilakukan dengan motif yang tidak pantas. Yesus menegur para Farisi. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu ditulis di Matius 15 ayat 8 dan 9. Ibadah kita menjadi sia-sia jika dilakukan secara eksternal dan tidak berhubungan dengan hati. Banyak orang Kristen terlihat kudus di hari Minggu dan tidak menunjukkan karakter Kristus di hari lainnya. Nah, uji ibadah kita, renungkan apakah penyembahan kita ini tulus dan berarti dan betul-betul tanpa sekedar hanya sebagai rutinitas belaka, ya. Semua usaha kita di bumi ini juga menjadi sia-sia jika kita tidak mengerti mengapa kita ditugaskan Tuhan dan diberikan karunia untuk bekerja, berusaha, atau berkarya dalam kesibukan kita sehari-hari. Mazmur 127 ayat yang pertama mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Usaha-usaha kita tanpa dasar firman Tuhan tidak akan membuahkan hasil. Bisa saja kita untung secara finansial, tetapi hati kita stres dan terus ketakutan akan hari esok. Pengkhotbah 1 ayat 2-3 mengatakan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka itu segala sesuatu adalah sia-sia, ya. Dia menegaskan ini. Dia katakan, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ya, carilah bimbingan Tuhan. Serahkan rencana kita kepada Tuhan. Pastikan Tuhan adalah dasar dari usaha dan pekerjaan kita. Ya, iman kita juga sia-sia tanpa kebangkitan Yesus. Itu sebabnya kita perlu mengerti kuasa yang ada di balik kebangkitan Yesus untuk memberikan arti kehidupan. 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Hindari kesombongan duniawi, fokus pada harta abadi daripada keuntungan duniawi yang cepat berlalu. Nah, kebangkitan Yesus harusnya membuat kita mencari kerajaan sorga dan segala kebenarannya. Itu sebabnya hari ini, yuk kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Ya, semua kesibukan kita, semua jerih payah kita bisa menjadi sia-sia jika kita tidak mengerti prioritas di dalam Tuhan. Percuma punya kekayaan tetapi tidak punya hubungan dengan keluarga. Percuma punya kekayaan tetapi tidak punya kesehatan. Ingat, prioritas di dalam Tuhan itu senantiasa akan menjadi tuntunan dalam hidup kita jikalau kita dipimpin sama Roh Kudus, ya. Minta Tuhan untuk bantu kita. Dan saya percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo kita mulai hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru. Tuhan, tolong supaya kami fokus atas hidup kami, tidak melakukan hal-hal yang akhirnya menjadi sia-sia ketika kami tidak mengerti prioritas hidup kami di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dan apapun yang kami lakukan itu berdampak, bahkan ketaatan kami juga berdampak, dan kami percaya pengorbanan yang kami lakukan itu betul-betul semuanya berarti karena disertai dengan ketaatan, disertai dengan fokus prioritas yang benar. Terima kasih Bapa yang baik,
Kami perkatakan berkat-Mu atas apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, perlindungan, dan juga penyertaan Tuhan sepanjang hari ini untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.